Satu ND, program Bahasa 1 RRI ND, kami mengudara untuk Anda bersama Florata Pagi hingga siang untuk edisi penyiaran hari ini, Selasa 13 Februari 2024. Pendengar, setelah 70 hari ya digelar kampanye oleh para kontestan, kini 13 Februari adalah hari terakhir masa tenang ya, sejak tanggal 11 berlangsung selama 3 hari sampai dengan 13 Februari 2024 hari ini. Dan pendengar RRI, kita akan ngobrol ya terkait dengan seperti apa proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada masa tenang menuju pemilu 2024 ini. Kita akan bersama Ketua Bawaslu ND, Basilius Ona, sudah di ujung telepon bersama RRI. Pak Basilius, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat. Salam semangat Pak Basilius. Ya, sehat dan semangat selalu. Oke, Pak Basilius, ini masa tenang sudah berlangsung sejak 11 sampai dengan 13 Februari begitu ya, dan hari ini adalah hari terakhir. Banyak yang belum paham begitu ya, sebenarnya apa sih masa tenang itu? Silakan Pak Basilius, bisa dijelaskan. Oke, baik. Pendengar RRI di mana saja berada, perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 11 hingga tanggal 13 ini dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 kita memasuki masa tenang. Masa di mana peserta pemilu tidak melakukan aktivitas yang mengarah pada kampanye ataupun citra diri dari peserta pemilu itu sendiri. Sehingga di masa ini kami sebagai pengawas pemilu benar-benar harus melakukan pengawasan ekstra ketat untuk memastikan bahwa peserta pemilu tidak melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam hal ini yang mengarah pada kampanye pemilu. Di dalam masa tenang ini juga bagi peserta pemilu untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang telah dipasang pada saat pelaksanaan tahapan kampanye. Perlu diketahui bahwa oleh Bawaslu Kabupaten ND telah menyampaikan himbauan kepada peserta pemilu untuk secara patut, secara mandiri melakukan penertiban alat peraga kampanye sejak tanggal 10 Februari pukul 24.00. Apabila pada saat masa tenang oleh peserta pemilu tidak melakukan penertiban secara mandiri, maka berdasarkan PKPU nomor 25, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dan pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye. Dan itu sudah kita lakukan bersama-sama, baik KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan pemerintah, dan kemarin pada tanggal 12 Februari semua alat peraga kampanye baik di dalam kota sampai di desa kelurahan se-wilayah Kabupaten ND berdasarkan hasil daring kami pimpinan Bawaslu Kabupaten ND dengan jajaran tingkat kecamatan, semua 100% sudah ditertibkan. Selain itu, untuk memastikan bahwa peserta pemilu tidak melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa kampanye, kita Bawaslu secara berjenjang melakukan patroli pengawasan masa tenang dan menjelang hari pemungutan dan hitungan suara. Sampai hari ini, sampai jam ini, upaya pengawasan kami terus dilakukan dengan prinsip pencegahan. Dan apabila pencegahan yang kami lakukan tidak diindahkan, maka langkah terakhir yang harus kami ambil adalah penindakan.
Oke. Mungkin ini gambaran yang perlu saya sampaikan. Baik, berarti ini menurut aturan bahwa tanggal 10 pukul 00 ini sudah harus dibersihkan semua ya, alat peraga kampanye, Ya, baliho dan lain-lainnya di jalanan begitu ya. ya, Nah, sejak ya, tanggal 11 pagi berarti ya, ini berarti sudah ya, harus bersih. Nah, sampai ya. dengan saat ini 13 Februari 2024, apakah ada temuan begitu yang ditemukan oleh Bawaslu dan juga teman-teman KPU terkait dengan masa tenang ini yang tidak boleh melakukan kampanye dan juga sebagainya begitu ya, menyebarkan alat-alat peraga misalnya kartu nama dan sebagainya. Apakah ditemukan seperti itu, Pak Basilius? Baik, terkait dengan hal itu, seperti yang sudah saya gambarkan bahwa jajaran kita, baik di tingkat kabupaten sampai di tingkat desa kelurahan, kita melakukan patroli. Memang diinformasikan oleh jajaran kita bahwa dalam patroli ditemui adanya indikasi kelompok masyarakat berkumpul. Di situ juga ada partai politik ataupun para caleg. Namun karena semangat kerja kita adalah pencegahan, maka teman-teman kita di tingkat bawah langsung melakukan pencegahan dan meminta untuk tidak melakukan kegiatan, sehingga secara patut mereka membubarkan diri. Oke. Baik. Dan untuk patroli pengawasan, patroli ini terus kita lakukan hingga sebentar malam sampai besok hari pemungutan suara. Oke, masih terus dilakukan ya. Nah, ini Ya, patroli dalam bentuk offline begitu ya. Nah, bagaimana dengan online-nya ini? Apakah diperbolehkan begitu misalnya para calon begitu ya untuk memberikan kampanye melalui online seperti itu? ya, Pengawasannya seperti apa? memang secara kelembagaan kita sudah menghimbau agar media untuk tidak menulis atau mempublikasikan pemberitaan-pemberitaan yang bernuansa kampanye untuk kepentingan calon atau pasangan calon ataupun peserta pemilu tertentu. Kemudian terkait dengan media sosial orang perorangan yang diduga memosting atau mempublikasi caleg ataupun peserta pemilu tertentu, itu memang secara masif kita sudah perintahkan ke jajaran kita untuk melakukan pemantauan. Karena pada masa tenang ini semua peserta pemilu dilarang, tetapi harus kita akui juga bahwa terkadang yang kita dapatkan informasi ada masyarakat biasa yang memang kalau kita telusuri lebih jauh, mereka tidak masuk dalam tim atau pelaksana kampanye. Kemudian akun yang mempublikasi atau memuat postingan terkait dengan caleg itu akun yang tidak didaftar di KPU sebagai akun resmi, sehingga itu yang membuat kita susah untuk melakukan pemantauan karena kita lebih fokus pada akun-akun media sosial yang terdaftar di KPU ketika tahapan kampanye berjalan kemarin. Terus sebagai upaya untuk menghindari atau agar penggunaan media sosial untuk kepentingan kampanye itu tidak meluas, maka secara masif kami meminta kepada pengawas baik tingkat kecamatan sampai di tingkat desa kelurahan bahkan tingkat TPS untuk memantau itu. Apabila ditemui agar segera berkoordinasi dengan kita di kabupaten atau melakukan upaya pencegahan agar menyampaikan kepada orang perorangan atau pihak-pihak yang ditemui itu untuk tidak melakukan publikasi atau posting hal-hal yang mengarah pada kampanye.
Hmm, kalau misalnya memposting kartu nama seperti itu, apakah ini juga masuk ke dalam ranah itu kampanye online begitu? Kalau dilakukan oleh peserta pemilu atau tim kampanye resmi Hmm. eh, yang didaftarkan di KPU, maka itu dinyatakan sebagai pelanggaran karena itu kampanye di luar tahapan. Oke deh. Nah, kalau menemui hal seperti ini, bagaimana cara masyarakat untuk melapor begitu? Oke, baik. Terkait dengan temuan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran atau seperti yang saya jelaskan tadi, masyarakat memosting atau tim pelaksana atau caleg memosting kartu nama ataupun hal-hal yang terindikasi dalam kegiatan kampanye, maka bisa melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Ende dan bisa juga melalui jajaran kami baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Sehingga terhadap laporan itu akan kita terima dan kita proses. Namun perlu kami sampaikan bahwa untuk urusan kepemiluan ini terkait dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, dia harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama, dia harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Apa itu? Syarat formil, identitas dari pelapor harus jelas, pelapor jelas, terlapor juga identitasnya harus jelas, kemudian buktinya, terus uraian peristiwa, waktu kejadian. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, maka kita akan melakukan registrasi terhadap laporan itu dan akan kita tindak lanjuti melalui proses klarifikasi dan kajian, dan kita akan tentukan dia masuk pada jenis pelanggaran yang mana. Kalau memang itu pelanggaran administrasi, maka kita akan rekomendasikan ke KPU. Kalau itu pelanggaran pidana, maka kita akan teruskan ke Gakumdu untuk ditindaklanjuti. Kalau yang melakukan posting itu adalah penyelenggara pemilu, maka itu masuk dalam ranah kode etik, sehingga kita akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kita. Kalau untuk jajaran Bawaslu, maka Bawaslu Kabupaten Ende yang akan melakukan proses terhadap penindakan bagi ad hoc kita yang melanggar kode etik. Begitu juga dengan jajaran KPU, kalau memang yang melakukan posting itu adalah jajaran KPU, maka kita akan dari hasil kajian kita akan merekomendasikan ke KPU untuk menindaklanjuti itu. Baik, Pak Basilius, ini biasanya di masa tendang seperti ini dimanfaatkan begitu ya untuk serangan fajar begitu. Sejauh ini apakah ditemukan terkait dengan hal ini, Pak Basilius? Baik, terima kasih. Sampai saat ini seperti yang sudah saya katakan tadi, ya memang apakah kami yang kurang menjangkau atau seperti apa, tetapi sejauh koordinasi komunikasi kami dengan jajaran kami di tingkat kecamatan bahkan tingkat desa, karena dengan pendekatan patroli yang sudah kami lakukan secara masif ini belum kami temui, bahkan masyarakat juga belum melaporkan adanya dugaan money politik pada masa tenang ini. Namun perlu kami sampaikan kepada masyarakat agar apabila menemui caleg atau tim yang melakukan money politik ini, agar jangan takut, jangan ragu-ragu untuk memberikan informasi. Kalau takut lapor, cukup memberikan informasi kepada pengawas kami, supaya terhadap informasi itu kami lakukan penelusuran. Kami lakukan penelusuran. Kami menghimbau agar masyarakat kita dengan satu semangat tolak politik uang, karena kita tidak ingin penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Ende ini penuh dengan kecurangan atau banyak pihak-pihak yang merasa bahwa memiliki materi yang cukup menggunakan materi itu untuk mempengaruhi pemilih, sehingga asas bebas itu
tidak dapat dimanfaatkan oleh pemilih hanya karena hak politiknya sudah dibayar dengan uang. Ini yang perlu kami tegaskan kepada masyarakat untuk jangan sekali-kali menggadaikan kebebasan kita dalam menentukan hak politik kita dengan janji ataupun uang yang diberikan oleh peserta pemilu. Oke, Pak Basilius, sebelum kita akhiri obrolan kita di pagi hari ini, himbauan dan juga pesan Pak Basilius sebagai Ketua Bawaslu untuk masyarakat Kabupaten ND. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan sisa waktu 1 hari di masa tenang ini, saya menghimbau kepada peserta pemilu, dalam hal ini para caleg, para tim kampanye, atau tim pemenangan pasangan calon, untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan mengedepankan etika politik yang baik, menghindari politik uang, intimidasi, ataupun tindakan-tindakan yang memaksakan kehendak bebas untuk berpolitik dari masyarakat itu sendiri. Karena kami ingatkan sekali lagi bahwa ketika kami menemui atau mendapatkan laporan peserta pemilu ataupun tim yang melakukan praktik manipolitik, maka kami Bawaslu Kabupaten ND akan menindak dengan tegas, dan sanksi bagi peserta pemilu yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh putusan pengadilan, maka yang bersangkutan akan dibatalkan. Apabila dia terpilih, maka dia akan dibatalkan. Berapapun sanksi hukum yang diberikan, karena dia prosesnya sudah ingkrah dan ada terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksinya bahwa pembatalan terhadap apabila dia terpilih, maka dia dibatalkan dari proses itu. Okay. Kemudian sekali lagi kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk kita sama-sama menciptakan pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang berintegritas di bumi Pancasila ini, dengan memberikan hak pilih kita, satu orang satu suara secara bebas tanpa tekanan, dan tidak boleh menggunakan hak orang lain untuk melakukan pencoblosan, karena akan berdampak hukum bagi masyarakat, bagi pihak yang melakukan hal-hal yang seperti saya gambarkan ini. Sekali lagi saya mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten ND, mari kita bergandengan tangan menjadi pengawas bagi diri kita sendiri-sendiri. Mari kita bersama-sama, kita sebagai pengawas partisipatif, mengawasi sisa tahapan yang ada, agar segala proses yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, yang tentunya dari proses yang baik akan menghasilkan para pemimpin yang berkualitas, yang mampu memperjuangkan hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Mungkin ini himbauan terakhir dari saya. Terima kasih kepada RRI yang terus bersuara, terus membantu penyelenggara pemilu, menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Jayalah selalu RRI ini. Oke, terima kasih Pak Basilius untuk waktunya bersama RRI. Sukses untuk penyelenggaraan pemilu besok ya, 14 Februari 2024. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Bu.